Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla, zat yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang paling baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dan juga dari masa ke masa. Dan di antara tanda bahwa Allah Azza wa Jalla kehendaki kebaikan bagi kita adalah Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu agama atau belajar ilmu syar'i. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka yufaqihu fid din, Allah Azza wa Jalla akan fahamkan dia terhadap urusan agama ini. Dan tidak ada dari urusan agama yang paling baik yang difahamkan dalam diri seorang hamba, melainkan ketika dia difahamkan tentang urusan akidah, urusan keyakinan, dan juga urusan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhlas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Khaliqul Khallaq, yang maha menciptakan. Wa qad warada ismullahi al-khaliqu fil Qur'anil Karim fi iddati mawadhi'. Nama Al-Khaliq di dalam Al-Qur'an itu terdapat dalam beberapa tempat. Di antaranya adalah qaulullah azza wa jalla, firman Allah Ta'ala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah yang memelihara segala sesuatu. Dalam surah Az-Zumar. Dan juga Allah Azza wa Jalla atau nama Al-Khaliq ini terkadang berbentuk dengan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu ada beberapa wazan atau pola, dan di antara wazan mubalaghah dari isim fa'il adalah fa'alun, yaitu kalau al-khaliq berarti al-khallaqu. Dan al-khallaqu disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam dua tempat. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Dalam ayat yang lainnya Allah juga menyebutkan wa huwal khallaqul alim, dan dialah Allah zat yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Taib. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kenapa penulis mendahulukan pembahasan tentang Al-Khaliq dan juga Al-Khallaq, dan penulis di sini tidak menyebutkan tentang alasannya. Tapi mungkin secara tidak langsung bahwasanya pembahasan Al-Khaliq atau nama Allah Azza wa Jalla yang mencipta disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah mengatakan huwallahul khaliqul bari'u. Didahulukan nama Al-Khaliq. Begitupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, maka di antaranya Rasul SAW mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Yang dimaksud dengan kesyirikan adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla wa huwa khalaqak, sementara engkau faham bahwasanya dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan engkau. Sehingga karena urgensi dari nama ini atau sifat atau karakter Allah Azza wa Jalla al-khalqu, yaitu menciptakan,
Maka penulis mendahulukan al-khalqu dibandingkan dengan sifat atau nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Taib. Dan al-khalqu ini, al-khalqu yutlaku wa yuradu bi amron. Itu dalam Al-Quran dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama adalah ijadu syai'i wa ibda'uhu ala ghairi misalin sabiqin. Yaitu mengadakan sesuatu, membuat sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya. Membuat sesuatu tanpa adanya contoh. Jadi kalau orang dikatakan khalaqa fulanun suratan misalnya, fulan membuat surah atau membuat gambar. Maka bisanya seorang membuat gambar tadi ya dengan bayangannya atau dengan sesuatu yang ada sebelumnya. Dia ngelihat benda, terus ngelihat pohon, ngelihat ini dan itu, kemudian dia menggambar atau membuat pahatan, membuat patung dan lain sebagainya. Dia menjadikan sesuatu sebelumnya sebagai sebuah contoh. Lantas bagaimana Ustaz kalau misalnya ada patung yang abstrak? Ini tidak ada sebelumnya, tidak ada yang seperti ini. Maka paling tidak dia membuat sesuatu yang namanya atau yang sebutannya pasti sudah ada sebelumnya. Oh ini bagian kakinya, cuman di kakinya dijadikan abstrak, kakinya dijadikan bentuk pohon, bentuk akar. Oh ini bagian telinganya, tapi telinganya dijadikan dalam bentuk goresan-goresan yang lain. Tapi dia mengatakan ini bagian telinganya, ini bagian matanya, ini bagian badannya dan lain sebagainya. Maka seorang makhluk atau manusia itu tidak mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Pasti sudah ada contoh sebelumnya atau sudah ada sesuatu yang ia jadikan sebagai referensi sebelumnya. Adapun al-khalqu yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada serupa sebelumnya. Jadi siapa yang menciptakan alam semesta ini sebelum adanya alam semesta? Maka tidak ada referensi sama sekali. Bagaimana bumi bentuknya bulat, bagaimana bumi mengandung gas ini dan itu, bagaimana matahari beda karakternya dengan bumi, bagaimana bulan berbeda karakternya dengan satelit planet yang lainnya dan lain sebagainya. Maka tidak ada referensi sebelumnya yang mampu menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada terus kemudian sekompleks ini adalah Allah Azza wa Jalla al-Khaliq yang menciptakan atau yang maha menciptakan sesuatu dari yang tidak pernah ada sebelumnya atau tidak pernah ada contoh sebelumnya. Baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan awalam yarau, di antara dalil kenapa maknanya adalah ijadu syai'i min ghairi misalin sabik, tanpa contoh sebelumnya, adalah dalam firman Allah di surah Yasin ayat 71. Allah mengatakan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Jadi Allah menciptakan binatang ternak, tidak ada referensi sebelumnya. Nah, ini referensinya tentu saja dengan keilmuan Allah Azza wa Jalla. Tapi sesuatu yang ada sebelumnya disebut dengan binatang ternak, maka tidak ada sama sekali. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, apa yang Allah katakan kepada malaikat ketika malaikat mengatakan apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan saling menumpahkan darah dan lain sebagainya, sementara kami adalah makhluk yang patuh kepadamu, yang banyak bertasbih kepadamu dan lain sebagainya. Maka Allah Azza wa Jalla katakan kepada para malaikat atau kepada para malaikat, Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah berikan ilmu tentang benda-benda semua yang ada di bumi kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian disampaikan kepada malaikat dan disuruh menyebutkan semua hal tadi, maka mereka tidak tahu. Karena memang tidak ada referensi sebelumnya. Sementara Adam alaihi salatu wassalam diberikan ilmu oleh Allah azza wa jalla tentang hal tersebut. Baik. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya masing-masing. Nah, bagaimana bumi tidak bertabrakan dengan planet lain di tata surya? Bagaimana tata surya kita tidak bertumbukan dengan tata surya yang lainnya?
Bagaimana galaksi kita tidak bertabrakan dengan galaksi-galaksi yang lain. Maka Allah menciptakan semua hal tadi biqadarin dengan ukurannya masing-masing. Bagaimana jari jempol lebih besar dibandingkan jari telunjuk, bagaimana jari telunjuk lebih panjang dibandingkan kelingking dan lain sebagainya. Semua dengan ukuran dan kadarnya masing-masing. Begitu dalam ayat yang lainnya, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan juga memberi petunjuk. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Bagaimana jantung diletakkan pas dengan tubuh kita. Bagaimana usus tidak berantakan di perut kita. Bagaimana paru-paru tetap di tempatnya masing-masing. Bagaimana hati tidak gugur dan lain sebagainya. Maka semua hal tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, maka begitu pula kami akan mengulanginya. Tantangan bagi orang-orang kafir kalau ketika mereka bertanya bagaimana mungkin Allah membangkitkan kembali tulang belulang yang entah kita tidak tahu milik siapa. Dalam satu kuburan misalnya, dalam keluarga saja misalnya, akan saling banyak tulang yang saling bertumpukan. Jadi ketika satu keluarga meninggal dunia, lalu disusul dengan generasi berikutnya, tulangnya dalam satu liang lahat, kemudian susul dengan generasi berikutnya ditumpuk di lubang yang sama, maka Maka terjadi percampuran banyak sekali. Tulang belulang milik Fulan bin Allan, maka berikutnya miliknya Fulan bin Allan, miliknya Fulan bin bin Allan dan seterusnya. Bahkan orang lain masuk ke dalam liang lahat yang sama. Nah, ketika dikatakan bagaimana mungkin Allah menciptakan manusia yang sudah menjadi abu, debu, bahkan bercampur dengan debu-debu dari manusia yang lainnya, maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami dulu menciptakan penciptaan yang pertama, tidak perlu contoh macam-macam, tidak perlu ada sesuatu permulaan sebelumnya. Nu'iduhu kami akan ulangi hal yang sama nanti di hari kebangkitan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih susah adalah justru menciptakan penciptaan yang pertama kalau dianggap lebih susah. Tapi bagi Allah tidak ada yang lebih susah. Semuanya mudah. Taib. Itu makna yang pertama. Adapun makna khalqu yang kedua adalah apa? Adalah bimakna at-takdir. Maknanya adalah menyusun atau merencanakan. Menyusun atau rencanakan atau menjadikan takdir atau menjadikan ketetapan bagi masing-masing. Dan di antara ucapan qaulu syair, di antaranya adalah ucapan syair wala anta tuqirri ma khalaqti wa ba'dul qaumi yakhluqu summa la yafri. Kata seorang penyair, dan sungguh engkau melaksanakan apa yang Anda rencanakan. Engkau melaksanakan apa yang engkau rencanakan. Dan sebagian orang merencanakan, kemudian dia tidak melaksanakannya. Taib. Ala kuliah, mana khalqu di sini sebagian dari bahasa Arab, maka maknanya adalah merencanakan atau bagian dari takdir. Mungkin tentunya masih ingat tentang maratibul qadar atau tingkatan takdir yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka al-khalqu di sini masuk ke dalam apa? Ke dalam maratibul qadar. Yaitu al-ilmu, lalu kemudian al-kitabah, lalu kemudian apa? Al-khalqu dan seterusnya. Jadi ada 4 maratibul qadar, ada 4 tingkatan qadar. Baik. Kemudian dikatakan anta idza qaddarta amran amdaita. Engkau ketika merencanakan sesuatu engkau akan penuhi. Wa ghairuka yuqaddiru tsumma la yumdi asy-syai'a alladzi qaddarahu. Nah, sementara yang lain ketika merencanakan sesuatu, maka apa? Maka mereka tidak melaksanakannya. Dan firman Allah Azza wa Jalla wa takhluquna ifka dan kamu membuat kebohongan-kebohongan alias merencanakan kedustaan. Dan dari firman Allah Azza wa Jalla fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan maha suci Allah Azza wa Jalla pencipta atau perencana yang paling baik, penyusun yang paling baik. Taib. Fal khalqu fi nu'util adamiyyin ma'nahu at-takdir. Khalqu dalam karakter manusia kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka maknanya adalah apa? Maka maknanya adalah merencanakan. Amal khalqul ladzi huwa ibda'u syai'i,
Adapun makna yang pertama yaitu membuat sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada, maka hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang makna yang kedua, ya makhluk juga bisa, makhluk juga bisa. Tapi al-khalqu dengan makna ibda'u syai'i atau ijadu syai'i, membuat sesuatu dari sebelumnya tidak ada, maka apa? Maka ini hanya dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Kalau tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka khalik di sini maksudnya bukan perencana, bukan pengatur, tapi adalah pencipta. Jadi kalau misalnya dimaknai dengan pengatur, ya berarti ayat ini masih apa? Masih punya jawaban yang luas. Alias ya masih ada, yang ngatur masih ada, yang merencanakan ada. Nah, misalnya dulu ketika terjadi perdebatan Ibrahim alaihissalatu wassalam melawan pemimpin yang lalim, maka di antara isi perdebatan mereka adalah apa? Adalah innallaha yuhyi wa yumit. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menghidupkan dan juga mematikan. Apa yang dilakukan pemimpin tadi, yang lalim tadi? Maka dia memanggil dua orang budak, kemudian satu dia penggal, kemudian satu dia suruh pergi. Nah, kemudian dia mengatakan wa ana uhyi wa umit. Perhatikan dua budak ini. Saya menghidupkan sebagian, alias membebaskannya, dan saya apa? Dan saya membiarkan atau mematikan ya yang lainnya. Maka kalau maknanya itu, maka apa? Maka makhluk juga bisa. Maka al-khalqu di sini hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Maka apa? Maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dimaksud dengan berencana. Baik. Ikhwas kalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Allah taala mengatakan hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Balidzalimuna fi dhalalim mubin. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Luqman, Allah mengatakan, inilah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka silahkan perlihatkan, buktikan, sampaikan, perlihatkan kepadaku apa yang diperbuat oleh pencipta-pencipta lain yang kalian dakwa sebagai seorang Tuhan, sebagai sesembahan. Jadi kalau maknanya khalaq adalah perencana atau pengatur, maka kita katakan selain Allah Azza wa Jalla juga mengatur dan juga merencana. Tapi ibda'u syai'i min adamin, menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada referensi sebelumnya, maka itu hanya dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian dikatakan wa fi al-ayah wa fil ayati tahaddin li jami'il khalqi. Dalam ayat ini terdapat tantangan bagi semua makhluk. Bal asbata subhanahu ajzan nasi ajma'ina walau ijtama'u an akhirihim an khalqi dzubabin wahidin wa huwa min ad'afil hayawani wa ahqarihi. Ini tantangan bagi semua makhluk. Kalau seandainya semua orang yang ingkar kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, berkumpul semuanya, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, untuk menciptakan seekor lalat saja. Binatang yang paling kecil, yang paling tidak kompleks dibandingkan yang lainnya. Kalau manusia kompleks, mungkin tidak bisa menciptakan. Tapi sekarang ciptakan saja zubab. Ciptakan sajalah lalat. Yaitu apa? Hewan yang paling ringan, bahkan dalam tanda kutip paling paling hina di antara makhluk Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Bisa nggak mereka menciptakan hal demikian? Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan, maka dengarkan, perhatikan. Innal ladzina yad'una min dunillahi ay la yakhluqu dzubaban wala ijtama'u lah. Orang yang kalian seru selain Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mampu menciptakan bahkan seekor lalat saja. Seandainya mereka berkumpul, saling kerjasama, saling bahu membahu, wa iyaslubhumuz dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu dha'ufat thalibu wal matlub. Walaupun mereka bersatu dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat tadi. Maka sungguh lemah siapa yang meminta dan juga yang diminta. Siapa yang berbuat kesyirikan dan siapa yang apa yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang nyembah patung, nyembah berhala, maka teramat lemah. Dha'ufat thalib wal matlub. Orang yang mohon juga justru menampakkan hal yang paling lemah, begitu pun yang dimohon. Karena ketika ditentang oleh Allah Azza wa Jalla seperti ini, maka tidak ada yang bisa. Dan sekarang kita perhatikan saja para ilmuwan misalnya,
para saintis menciptakan berusaha menciptakan segala macam ini itu robot dan lain sebagainya, maka mereka sudah begitu bangga ketika mampu menciptakan robot jaguar atau robot anjing misalnya yang bisa berlari sekian sekian kilometer per jam saja. Anjing yang asli yang Allah Azza wa Jalla ciptakan, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka jauh mengungguli apa yang mereka banggakan saat ini. Bahkan di antara bentuk keunggulan ciptaan Allah Azza wa Jalla dibandingkan ciptaan manusia, ilmuwan-ilmuwan tadi adalah ilmuwan tadi justru ngambil referensi dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi misal ada apa namanya, hewan yang menggunakan lalat sebagai contoh, ketika terbang tidak berpindah-pindah, atau apa namanya, gimbal kamera yang mengikuti polanya kepala ayam misalnya, ketika bergerak kepalanya tetap di atas sementara badannya bergerak-gerak, maka ini meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih butuh referensi, sementara Allah Azza wa Jalla maka tidak butuh referensi sebelumnya. Taib. Ikhwas sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah katakan, ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sungguhnya Allah benar-benar kuat lagi maha perkasa. Taib. Kemudian dikatakan, summa inna khalqallahi li hadhil makhluqat lam yakun lahwan au abathan au la'iban. Tanazzahar rabbu wa taqaddasa an dzalika. Kemudian perbuatan Allah menciptakan makhluk tadi itu bukan perbuatan yang sia-sia. Kenapa sih Allah menciptakan lalat? Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kenapa Allah menciptakan jentik-jentik? Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu yang kecil, bakteri, kuman, dan lain sebagainya? Maka semua hal tadi bukanlah abath, bukan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya, kita tahu atau tidak. Jadi ketidaktahuan kita akan hikmah penciptaan Allah Azza wa Jalla dari semua makhluk yang ada di alam semesta ini, maka tidak menunjukkan kelemahan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelemahan pengetahuan kita terhadap hikmah-hikmah tadi. Jadi bukan berarti tidak ada hikmahnya. Ada hikmahnya meskipun kita tidak tahu. Itu yang harus diyakini oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yuk sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita sampai di pembahasan tentang firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Alias ya tidak mungkin untuk main-main. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Dan jika kami menghendaki perbuatan demikian, tentu kami telah melakukannya. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Allah tidak sama dengan kita. Jadi bukan untuk main-main, ngisi waktu dan lain sebagainya. Tidak. Tapi ya sudah, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu atau tidak tahu, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu penasaran, nanti tanyakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan untuk hal-hal yang remeh seperti ini. Kenapa kok Allah ciptakan bakteri, kuman, Allah ciptakan virus, Allah ciptakan makhluk-makhluk yang kecil yang bahkan kita tidak kelihatan sama sekali. Kenapa kok ciptakan demikian? Tanya nanti surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan urusan yang remeh demikian, bahkan urusan yang paling besar nanti kita akan dituruti. Yaitu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita tidak akan ingat pertanyaan seperti ini. Kita tidak akan ingat pertanyaan remeh seperti ini. Kita tidak ingat, saya nanti kalau di surga akan bertanya tentang rahasia alam semesta. Mungkin tidak akan ingat. Kenapa? Karena saking nikmatnya nikmat surga, dan setiap Jumat kita diperlihatkan wajah Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Yang kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian nanti di hari kiamat. Sebagaimana kalian melihat apa? Melihat bulan di malam bulan purnama. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tudaruna. Kalian nanti melihat wajah Allah tidak berdesak-desakan satu sama lainnya. Jadi kita akan lupa dengan pertanyaan remeh seperti ini. Meskipun sekarang kita pengen, saya tak beramal solih, yang paling banyak nanti tak tanya semua rahasia alam semesta. Dari awal penciptaan sampai akhirnya saya tanyakan semuanya. Tidak mungkin ingat, karena kita sudah hilang nafsu kita untuk mengetahui hal-hal demikian. Jadi kita hanya menikmati apa yang kita perbuat ketika di dunia. Taib.
Wallahu ta'ala alam, mungkin diingatkan nantinya. Nah, kalau diingatkan ya silakan bertanya. Tapi nanti nunggu surga Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita saat ini adalah apa? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illallah la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu kira bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu untuk main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi sebagai ujian ya, diciptakannya kita. Kenapa kok kita harus ciptakan seperti ini? Kenapa kok ciptakan kita tidak sekalian langsung semuanya mengenal sunnah semuanya misalnya? Ya sebagai apa? Sebagai ujian bagi kita. Wa annakum ilaina la turja'un, dan pencipta tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Kenapa kok desainer kursi menciptakan kursi bentuknya demikian? Kok enggak bentuknya aneh-aneh? Itu urusan desainernya. Urusan di desainer. Kursinya tidak bisa menyalahkan. Kursinya tidak bisa menyalahkan. Hanya patuh saja. Ya sudah, saya dipaku bentuknya kotak ya kotak. Saya dipaku bentuknya sofa ya sofa dan lain sebagainya. Begitupun kita. Begitupun kita. Fata'ala Allahu al-Malikul Haq. Maka Maha Suci Allah Azza wa Jalla, zat yang maha merajai, yang sebenarnya, dan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Ia, yaitu Rabbul Arsyil Karim, Rabb bagi arsy yang mulia. Baik. Begitupun dengan firman Allah Azza wa Jalla, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan 7 langit dan juga 7 bumi, dan Allah turunkan syariat atau perintahnya kepada di antara keduanya supaya kalian tahu semuanya anallah ala kulli syai'in qadir. Allah Azza wa Jalla apa? Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah Azza wa Jalla benar-benar meliputi semuanya. Dan dalil yang kedua, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya untuk mereka beribadah dan juga mengenal Allah adalah firman Allah dalam surah Az-Zariyat yang kita hafal bersama, yaitu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wa qad dhalla aktsarul khalqi fi hadzal bab. Sungguh banyak sekali makhluk Allah yang tersesat dalam masalah ini. Fa'arafu annalladzi khalaqahum wallahu wahda. Mereka faham, mereka tahu, mengerti yang menciptakan mereka adalah hanya Allah Azza wa Jalla saja. Tidak mungkin yang lainnya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa annahu wahdahu subhanahu tafarradahu bi khalqihim wa khalqis sama'i wal ardi wal jibali wal asyari wa ghairiha minal makhluk. Mereka juga tahu Allah yang menciptakan semua hal di alam semesta. Langit, bumi, pohon, terus kemudian gunung dan lain sebagainya dari makhluk-makhluk Allah. Maka mereka faham wa ma'adzalika al-iqrar wa ma hadzal iqrari saraful ibadata li ghairi. Akan tapi sayangnya dengan sedemikian pengakuan ini mereka memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang minta kepada wali-wali Allah, ada yang minta kepada pohon-pohon, ada yang minta kepada penunggu tempat penunggu tempat angker dan lain sebagainya. Maka ini bentuk apa? Bentuk kesesatan yang nyata. Mereka tahu, ngakuin bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Maka mereka mengatakan, Allah Azza wa Jalla menciptakan saya. Ada lagi nggak yang menciptakan kalian selain Allah? Tidak ada, hanya Allah Azza wa Jalla saja. Tapi di balik itu, mereka mempersembahkan ibadah mereka, minta tolongnya mereka, istighatsah mereka, minta dientaskan dari segala macam keburukan mereka, itu kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa ma'na qaulihi ta'ala. Inilah makna atau arti dari firman Allah taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidaklah beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan min imanihim, di antara keyakinan mereka, idza qila lahum, ketika ditanya kepada mereka, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit, wa man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, siapa yang menciptakan gunung-gunung. Qalu, maka mereka kompak menjawab, Allah. Yang menciptakan semua hal tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum musyrikun. Tapi di balik itu, selain itu mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ikrimah radhiyallahu taala rahimahullahu taala mengatakan, eh, tas'aluhum man khalaqas samawati wal ardi. Man khalaqas samawati wal arda. Engkau bertanya kepada mereka tentang siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, fayaquluna Allah. Maka mereka serempak akan menjawab Allah Azza wa Jalla. Fadzaka imanuhum billah wa hum yu'iduna wa ya'buduna ghairah. Itulah keimanan mereka kepada Allah, kan tapi di balik itu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan juga bumi dan menjadikan gelap dan juga terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang lainnya. Maka Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, maka beliau mengatakan yuridu, yang dimaksud dengan yuridu adalah adalu bi min khalqi al hijarata wal asnama ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyyati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah memaksudkan mereka berpaling. Maksudnya adalah berpaling atau mereka berpaling atau menyembah ciptaanku setelah mereka mengikrarkan akan nikmat dan juga rububiyahku. Makanya disebut dengan dosa yang paling besar. Ketika Rasul mengatakan, tahukah kalian dosa yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu. Maka Rasul SAW mengatakan, yaitu dosa yang paling besar adalah anta ja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan suatu sekutu bagi Allah Azza wa Jalla setelah sebelumnya engkau mengakui wa huwa khalaqak, bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Ini kan bentuk apa? Bentuk pengkhianatan yang besar. Kita tahu, kita akui Allah menciptakan kita. Allah menciptakan semua hal yang kita sembah bahkan, yang kita ibadah kepada mereka atau orang-orang ibadah kepada mereka. Tapi di samping itu, mereka atau orang-orang tadi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Kita cukupkan pembahasan sampai di sini terlebih dahulu karena masih cukup banyak. Dan jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cakap-cakap amat ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita untuk memahami agama Islam dengan lebih baik, dan semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan Islam, karuniakan tauhid di dalam hati kita hingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.